kalau di penelitian itu ada interaksi antara observer sama subjek. Kalau misalkan misalkan adik saya ini kelasnya kelas 10, terus saya menganalisis misalkan sesuatu yang di kelas 10. Nah, boleh nggak sih atau apa ini harus dihindari untuk mempunyai hubungan dengan subjek, Pak? Oh, oke. Oke, jadi gini, sebagai peneliti itu ada sifatnya independen dan jujur. Peneliti itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Jadi saya mengalami sendiri pengalaman dan mengamati. Hampir 70% kalau dia penelitian kuantitatif, datanya sintetis. Paham ya, sintetis, ngarang. Gitu. Jadi aslinya meningkatnya dikit dibuat tinggi. Nah, itu yang coba saya perbaiki karena saya tahu penyakit itu sudah lama di kalangan mahasiswa gitu ya. Yang kuantitatif ya, tapi kalau R&D kan dia membuat model, jadi paling hanya validasi media saja kan. Nah, makanya saya sampaikan di sini, boleh Kak konflik of interest itu namanya, ada kepentingan. Jadi kalau adik saya jadikan observer, boleh nggak? Boleh, tapi yang ngamati bukan Anda gitu. Kalau Anda yang ngamati kan Anda pasti ada feel, ada rasa. Makanya kalau Anda ingin jadi ibarat itu kan ada ingin ngamati sesuatu, ya kan? Makanya muncullah istilah detektif gitu, atau detektif Conan gitu kan. Nah, orang independen yang ngamati orang lain. Nah, itu. Jadi kalau Anda ingin ngamati Anda sebagai sampel subjek penelitian Anda, berarti jangan Anda yang ngamati, tapi orang lain gitu, supaya menghindari konflik of interest. Karena cara berpikirnya peneliti itu harus independen, tidak memihak. Karena kalau Anda ingin membelajarkan, misalkan saya pakai sendok based learning, ini saya berposisi sebagai, jangan ngomong ini harus meningkat sesuai referensi sebelumnya gitu. Oh, tapi bisa juga menurun loh. Nanti nggak sesuai dengan penelitian sebelumnya, Pak. Nah, itulah yang bagus malah menurut saya. Jadi misalkan Anda pilih problem based learning, inquiry pada materi tertentu Anda mengajar, ternyata menurun. Loh, kok menurun? Nah, Anda kan selain Anda ngukur hasil belajarnya menurun, Anda kan punya lembar observasi. Lah, ternyata memang hasil belajarnya menurun, tapi lembar observasinya ternyata siswa tidak sesuai lembar observasi dari tahapan inquiry. Nah, itulah yang Anda bahas gitu. Lah, selama ini kan kayak gitu. Hasilnya turun dibuat meningkat karena ingin sesuai dengan penelitian sebelumnya gitu. Oke, jadi saran saya tidak boleh, hindarilah konflik of interest gitu ya. Paham ya maksud saya konflik of interest gitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Yang lain yuk, biar gak diborong Pak Eka. mau tanya. Gimana Iya, pertanyaannya? tren Indonesianya ada nggak Pak? Jadi bisa saya lihat buat nanti judul yang bakal buat Nah, UAS itu Pak. Nah, itu masalahnya. Orang Indonesia termasuk saya nggak kepikiran. Nih, riset review di Indonesia. Nah, maksud saya apa? Kalau Anda di mata kuliah ini bisa buat kayak gitu, terus bisa digunakan sebagai skripsi, selesai skripsi Anda. Anda skripsinya riset review. Gitu. Cuma riset review kalau di bukunya Creswell itu tahapannya banyak. Gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia trennya apa, Pak? Belum ada. Kata kuncinya coba Anda masukin di Google, tidak akan muncul. Karena saya sudah ngetes. Oke, makanya Anda sebagai bagian dari akademisi, bagian kecil, nah saya tantang untuk melakukan riset kayak gitu. Oke, itu jawaban saya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Jelas jawaban saya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi sebelum saya melanjutkan? Boleh nanya sekali lagi nggak, Pak? Boleh, boleh. Oke, untuk kuantitatif kan berarti kita membutuhkan ya, Pak. Kalau data kuantitatif itu sampelnya harus minimal berapa persen ya, Pak? Baik.
Kalau kualitatif sampelnya itu harus berapa persen, Pak? Nah, di dalam teori gini, kalau kita baca buku itu sampel kelompok kecil itu minimal 35. Jadi kalau kurang dari 35 itu aslinya nggak bagus datanya. Kenapa nggak bagus? Karena kalau nanti antar si siswa ini jawabnya jaraknya jauh-jauh, nanti persentil atau jarak antar siswa ini kan jauh, maka nanti standar deviasinya rendah. Nah, nanti data Anda nggak bagus. Makanya saya sarankan kalau Anda penelitiannya nanti kuantitatif, sampelnya banyak. Nanti pilih datanya bagus-bagus. Yang nggak bagus dibuang, gitu caranya. Jadi misalkan 100, kita hanya butuh 40. Ya udah. Jadi jangan 40. Kalau 40 datanya ternyata nggak bagus, Anda ngulang, repot kan? Nah, apalagi masa pandemi kan nggak mungkin. Gitu. Oke, jelas? Ada pertanyaan lagi? Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada saya menjawab dari Pak. Ya, silakan, Benik. Panggilannya apa? Lorenza? Enggak, Pak, panggil Dea aja, Pak. B gitu. Oh, singkat sekali. Silakan B, ada pertanyaan? B. Mungkin apa ya, Pak? Saya tuh masih belum ada kayak ide. belum ada ide atau misalnya belum tahu nih sebenarnya yang mau buat jadi bahan skripsi saya tuh mau tentang misalnya nanti tentang yang pembuatan media kah atau tentang augmented reality yang kayak semacam itu deh, Pak. Mungkin saya juga masih belum tahu nih arah-arahnya ke sana dan mungkin ide aja juga masih yang kayak kecil banget gitu loh, Pak. Tapi gimana caranya kayak kita bisa nentuin ide yang pasti dan kita mikir kayak untuk ke depannya itu bisa seiring berjalannya waktu tuh kita nggak berubah pikiran gitu loh, Pak. Mungkin kayak misalnya nanti seiring berjalannya waktu saya udah bikin nih sampai seberapa gitu mungkin. Tapi nanti misalnya tiba-tiba pengen ganti mau ganti yang lebih gimana gitu. Kalau misalnya kayak gitu nentuinnya tuh gimana, Pak? Dan cari-cari ide yang untuk bisa buat referensi gitu. Oke, good. Terima kasih B pertanyaannya. Mungkin nih pertanyaan B mewakili hampir 50% peserta kuliah ini ya. Oke, saya jawab. Di buku Creswell itu dijawab. Jadi nggak apa-apa. Saya orangnya nggak ingin nyari masalah, menyalahkan Anda. Anda belum baca dulu. Nggak kayak gitu. Untuk apa sih saya marah-marah, nanti cepet tua gitu kan. Nah, ini cara berpikirnya B. Pada gambar 2.1 di bukunya Creswell. Saya udah ngasih belum bukunya Creswell? B. Belum? Oh ya udah habis ini saya upload di Epsilon. Oke, distinguish among the topic research problem purpose and research question. Jadi di sini muncul pertama umum ya, mungkin masalah umum kita punya. Kita kan ada PKM sudah kan? PPL? Mengajar di sekolah? Belum. Nah, nanti seiring berjalan waktu kan Anda dapat masalah tuh ngajar online kayak apa permasalahannya. Topiknya distance learning, research problemnya like student in distance learning class kayak apa. Purpose tujuannya to study where student do not attend distance education classes at community college. Terus pertanyaan penelitiannya research question does. Nah, berarti pertanyaan pertama adalah does. Apakah gitu ya? Oke. Nah, ini cara dari hal penelitian. Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Nih. Oke. Saya clear dulu. Research problem. Tahu ya research problem? Jadi kan Anda punya ide penelitian. Ide itu muncul kalau Anda respon terhadap lingkungan. Jadi kalau Anda tidak membaca jurnal, tidak membaca skripsi sebelumnya, artikel review, Anda nggak akan punya ide. Saya yakin bagi kelompok 1 dia udah ada gambaran. Oh kayak gini tuh trennya. Kira-kira kalau aku punya ide ini masuk nggak tren? Nah itulah kelebihan kelompok 1 karena dia membahas itu. Makanya saya minta Anda membuat resume setengah halaman. Lah dari situlah supaya Anda paham. Oke, setelah Anda ide ini
muncul ketika respon lingkungan. Setelah respon lingkungan, kita buat pertanyaan penelitian. How I justify. Jadi bagaimana saya bisa menghakimi ide saya atau riset problem saya ini bisa dipakai gitu. Nah, ini bisa dilihat dari 3 hal. Personal experience. Jadi Anda bisa menghakimi lewat diri Anda sendiri. Oke, use a qualitative research such a narrative research. Jadi gunakan qualitative research. Berarti Anda harus baca riset, penelitian sebelumnya. Oke. Makanya nanti di tugasnya saya minta Anda menganalisis 20 jurnal. Tujuannya apa? Yang setema. Berkaitan misalkan Anda pilih problem based learning pada STEM misalkan kayak gitu. Lah Anda lakukan atau simulasi untuk pada menggunakan discovery learning. Nah, kayak gitu atau web untuk apa gitu. Nah, setelah itu tahapan yang kedua ini kan di sini ya. Personal experience. Anda bisa menjustify lewat personal experience, pengalaman Anda sendiri. Nah, gimana? Bagi Anda yang hari ini sudah mual-mules baca jurnal atau sudah bingung dengan idenya, dia pasti sudah punya experience. Jadi tanda-tanda dia akan menemukan solusi itu galau duluan. Oke? Saya galau, pilih si A atau si B. Itu kan? Si A itu naiknya motor, si B itu naiknya sepeda. Cuma si B punya kebun sawit 10 hektar. Oh ya udah saya pilih si B saja yang kaya raya misalkan gitu kan. Nah, itu personal experience gitu ya. Terus experiences is the workplace. Nah, ini berkaitan dengan workplace, tempat Anda bekerja. Nah, nanti kan muncul riset gap. Anda punya ide ini, saya PKM. Nah, disitulah nyambung. Kira-kira ide skripsiku itu tak pakai untuk anak siswa SMA ini cocok gak ya gitu. Nah, oke, jadi cara berpikirnya seperti ini. Jadi supaya muncul riset gap sehingga use input qualitative research as research. Jadi Anda menggunakan di tempat Anda bekerja latihan mengajar tadi nyambung nggak? Nah, selain itu cara satu lagi menggunakan nih suggestion method under researcher. Nah, suggestion itu apa? Suggestion apa B? Saran, Pak. Good, nah pinter, saran. Makanya di saran dari under research, jurnal yang bagus di halaman terakhir sebelum referen. Referen tahu artinya referen? Referen itu apa? References. Kelompok 1 yang sudah membaca jurnal pasti ada referensinya. Apa referen itu? Kalau orang Indonesia. Halo? Referensi. Bahasa Indonesianya? Referensi. Itu maksudku daftar pustaka. Jadi lidah Indonesia referensi, bahasa Inggrisnya references gitu ya. Nah, referensi itu daftar pustaka. Jadi kalau Anda baca, ini kan tulisannya use input qualitative research. Nah, jadi caranya pertama experience lewat personal, experience tempat bekerja atau saran. Nah, cara yang saran ini saya bisa tunjukkan gitu. Nah, yang lain kan pakai feel ya, perasaan. Nah, ketika Anda baca jurnal misalkan, nih, oke, saya tunjukkan. Nih penelitian sederhana. A simple experiment to measure the maximum coefficient of static friction with smartphone. Nah, ini boleh nggak Pak dalam penelitian pendidikan? Boleh, gitu. Oke. Nah, jadi simple experiment measure maximum coefficient static friction menggunakan smartphone. Nah, ini maksud saya. Ini ditulis di jurnal Fisik Edu. Nah, kalau Anda bisa masuk sini, saya kasih hadiah lah, publikasi ke sini sebagai syarat lulus, bukan proceeding SNF ya. Lah di sini itu kan muncul nih. Ini namanya apa? Judul. Ini penulis gitu ya. Ini asal kampus Cecen University. Kayak orang bahasa Sunda ini. Oke, abstrak. The I am the study. Abstrak itu ringkasan bahasa Indonesianya ya. The I am the study. Nah, maksud saya Anda kalau nanti nuliskan abstrak deskripsi atau dipublikasi, ATM, amati tiru modifikasi. The I am of this study, baba measure. Simple. Orang Indonesia aja yang bulat, abstraknya berdua halaman. Terus yang kedua introduction. Introduction itu bahasa Indonesianya apa? Raffi?
Pendahuluan, Pak. Good, pendahuluan. Yang namanya pendahuluan itu kan berarti nih, coba. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7. Maksudnya apa ini? Ada yang sudah pernah baca jurnal? Citasi bukan, Pak? Good, citasi Raffi. Jadi nomor 1 itu maksudnya citasi dari nomor 1 nih. Nomor 1 si Kapucu sendiri. Oh, berarti memang dia pakar terkait smartphone, gitu kan, smartphone tapi untuk pembelajaran. Lah, menurut nomor 1, nomor 2 lah, inilah yang disebut riset. Kembali set mencari penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan ide kita. Ya kan? Ini ngomong tentang sensor di smartphone, ya kan? Menurut Kapucu nomor 2, 3, 4, 5, 7. Oke, paham? Jadi pendahuluan Anda itu nanti isinya seperti ini. Jangan copy paste dari kakak kelas. Oke? Paham maksud saya? Yang harus ini umum lah. Terus gimana, Pak? Kan tadi pertanyaannya pertanyaan si B, kok Bapak jelasin introduction supaya nggak lupa gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Terus the conventional experiment, dia nulis juga referensi ke-8. Nih, terakhir dia nulis nih, ini apa? Finally. Akhirnya this angle gitu kan. Lah, setelah itu dia nuliskan di sini nih. The experiment design different from previous 1, 5 sampai 7. Nah, inilah yang disebut apa, saudara-saudara? Ini apa? The experiment design, the study different. Different apa different? Berbeda, Pak. Pembeda. Nah, jadi yang membedakan alat praktikum ini, alat sederhana ini dengan yang lainnya itu ini. Nah, inilah yang disebut sebuah innovation. Nah, makanya ketika ditanya, apa sih mainan media yang kamu buat dalam pembelajaran ini dengan sebelumnya? Nah, ini kamu jawabnya. Kelebihannya apa? Kamu jelaskan di paragraf kalimat sebelumnya. Because the teacher student does not professional material such as inclined plane angle. Jadi nggak bisa diatur inclined plane sudutnya. Nah, ini di sini bisa. In the addition, experiment is very practical. Nah, itu maksud saya. Oh, selama ini, kenapa saya ingin buat simulasi? Selama ini, Pet, itu belum ada yang ngukur tentang kuantum, Pak. Saya buat simulasi tentang kuantum. Nah, itu maksudku. Oke? Jadi, Anda bisa ngomong gitu setelah Anda baca. Setelah Anda, makanya muncul, mohon maaf yang muslim, iqra, bacalah gitu. Jadi Anda harus baca gitu kan. Oke? Nah, setelah itu muncul di sini. Ini baru teori ya, ini teori. Nih, kayak gini aja. Selesai pakai handphone gitu. Jadi skripsi. Terus di sini conclusion. Saya menyambung pertanyaan si B. Si B ini kan kesimpulan kan menjawab ya. The experiment, the maximum, ini menjawab hasil. Oke? Setelah itu kesimpulan yang bagus itu menunjukkan adanya something. Nih, coba perhatikan. Di sini ada tulisannya nih. Then they can compare the maximum coefficient inflection. Teacher should be limited source experience their classroom. For example, the rural area. Jadi ini kekurangannya tidak membutuhkan. Inilah yang disebut saran maksud saya. Gitu. Jadi saran itu muncul di kesimpulan. Gitu. Oke? Di bagian akhir kesimpulan. Kalau Anda baca jurnal orang Indonesia atau berbahasa Indonesia, saya hampir 80% itu tidak menuliskan saran. Ada yang menemukan seperti itu? Kalau nggak percaya, coba Anda cari jurnal berbahasa Indonesia di bagian kesimpulan. Gitu. Saya nggak enak membuka tulisan orang Indonesia. Gitu. Memang rata-rata tulisan orang Indonesia kurang serius gitu saya nyebutnya. Oke? Paham maksud saya sampai sini, B? Jadi suggestion itu saran dari peneliti sebelumnya muncul di conclusion. Jadi setelah conclusion, setelah kesimpulan muncul itu. Oke? Lah, tadi trennya ada yang bertanya, tren menurut Pak Firman apa sih? Nah, saya menemukan jurnal lain selain yang di Korea. Oke, saya clear dulu. Ini judulnya ya. Research Trend in Science Education 2013-17 Semantic Review. Berarti tadi
dalam buku Creswell yang bisa dipertanggungjawabkan level tertinggi apa? Riset trend kan, hasil riset review kan, benar nggak? Nah, ini kelihatan di sini nanti trennya apa gitu ya. Nah, maksud saya gini, Anda itu nanti gini maksud saya, oh saya membuat artikel review Pak. Nah, Anda ATM pakai persamaan ini dari jurnal lain. Tadi kan ada pertanyaan, di Indonesia apa sih Pak trennya? Ya nggak ada, termasuk saya saja nggak sadar ingin meneliti itu gitu. Karena kalau meneliti artikel review itu kerjaan yang lain akan tertunda. Kenapa tertunda? Harus ngumpulin banyak jurnal. Tapi kan Anda masih muda. Adik-adik saya kan, saya usia 34, saya aku yakin usia Anda baru 20-an kan gitu kan. Waktu masih luang gitu kan. Nah, layakkan diri Anda sebagai sarjana gitu loh. Serius, oh punya tulisan yang bisa dikutip gitu kan. Nah, berikutnya lanjutkan ke sini. Intinya itu yang ingin saya sampaikan, trennya itu ini. Dia menganalisa dari berbagai negara. Keren toh? Nih, jurnalnya berapa jumlahnya? Iya, siap. Ini jumlahnya berapa? 1000, Pak. Nah, kalau saya ngumpulin 1000 artikel jurnal di Indonesia gitu kan, atau seperti ini, saya kapan ngajarnya gitu kan? Ngajar aja yang minggu kemarin hutang sama Anda kan. Belum lagi saya membuat penelitian ya kan. Gitu. Nah, maksud saya nantang ke Anda. Saya bantu Anda, ajarin Anda buat kayak gini. Oke, nanti saya share jurnal ini di Epsilon atau di grup gitu ya. Kalau saya lupa diingatkan, mohon maaf. Gitu ya. Nah, kayak gini dari berbagai macam negara. Oke, intinya trennya apa sih Pak? Ah, itu. Sabar. Oh, Raffi udah lihat-lihat gitu. Nih, Raffi jawabannya. Teacher education tertingginya itu apa nih? Kita lihat 2017. Tren tertingginya adalah learning context. Nah, learning context gitu. Nah, oke. Education teknologi menempati terkecil gitu. Lah, terus saya harus pilih yang mana? Pasti kan si B bingung, Pak. Iya kan? Saya harus pilih mana, Pak? Pilih angka yang tertinggi atau angka yang terendah? Gitu kan? Nah, jadi saran saya pilih angka terendah. Ini kan hasil penelitian toh. Terus pilih yang terendah karena ini jadi peluang. Kalau Anda sudah banyak orang ngerjakan, sama-sama Anda buat donat, ya udah donat Anda nggak akan laku karena yang satu donat pakai madu. Anda donatnya sama-sama donat biasa gitu kan. Kalau harganya nggak lebih murah nggak akan laku. Makanya cari yang kerjaannya masih kecil, misalkan education teknologi, terus information learning gitu kan. Misalkan yang baru tren sehari ini itu apa? IoT, Internet of Things. Jadi IoT dalam physics education kayak apa gitu. Nah, itu maksud saya. Anda pikirkan. Jadi kalau yang sudah gemuk kayak gini learning context, ini tinggalin saja. Oke, itu saran saya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Jelas B? Iya, Pak. Nah, kira-kira udah ada gambaran apa yang harus dikerjakan B? Nah, sekarang ternyata waduh udah lama juga ya. Yuk, selanjutnya kita ke penugasan. Oke. Penugasan. Aduh nih, sedikit lagi.